kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Gedung Perkasa Raga Garwita Polda Bali, Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI beserta pejabat utama Mabes Polri dalam rangka Operasi Puri Agung 2022, kesiapan pengamanan KTT G20. Kepada yang kami hormati Irjen Pol Dr. Andes Putu Jaya dan Putra SH MSI, kami persilahkan. Polda Bali sebagai Satgas Pamwil terdiri dari 7 sub-satgas dan 24 sub-sub-satgas dengan pelibatan kekuatan sebanyak 6.520 personil terdiri atas personil Polda Bali dan berasal dari BKO yang diserahkan kepada Polda Bali. Pelaksanaan Tactical Floor Games. Penyelenggaraan kegiatan TFG berpedoman kepada ketentuan umum sehingga pelaksanaan dapat menjamin tercapainya sinkronisasi pada semua rencana operasi guna menghasilkan rencana operasi yang terpadu dan terintegrasi. Melaksanakan apel gelar pasukan operasi Puri Agung 2022 di lapangan Benon, Denpasar. Para kasub-satgas beserta padal melaksanakan orientasi ke tempat lokasi masing-masing kegiatan pada acara VIP dan VIP Presidensi G20 tahun 2022. Sub-Satgas 7 Banok memerintahkan Kasub-Satgas dengan jumlah personel sebanyak 25 orang cek kesiapan peralatan sound system, kelengkapan apel gelar pasukan, serta distribusi dan kesiapan APD bagi masing-masing personel yang terlibat operasi sampai tingkat padam. Kasub-Satgas Preemptif memerintahkan Kasub-Satgas Intelijen untuk mengikuti gelar pasukan dengan jumlah personil sebanyak 142 orang dan membawa Avansus Inteltek kendaraan deteksi sebanyak 3 unit. 142 Sub-Satgas Intelijen dan 3 unit kendaraan deteksi siap. Kasub-Satgas Bimas 26 personil dan mengkoordinir 150 pecalang yang merupakan anggota Bakamda di wilayah hukum Polresta dan Gadung. Kasub-Satgas 2 Preventif memerintahkan Kasub-Satgas Hotel untuk mengikuti apel gelar pasukan dengan jumlah personil sebanyak 1.058 orang. Kasub-Satgas 3 Warulahim memerintahkan Kasub-Satgas Parkir untuk mengikuti apel gelar pasukan dengan jumlah personil sebanyak 64 orang. Siap! Kasub-Satgas 4 memerintahkan Kasub-Satgas Drone untuk mengikuti apel gelar pasukan dengan jumlah personil sebanyak 39 orang, terdiri dari 15 Satuan Polda Bali, 24 personil BKO Korpimo dengan peralatan drone sebanyak 12 unit, anti drone sebanyak 8 unit. Kasub-Satgas 5 memerintahkan Kasub-Satgas Cyber untuk mengikuti apel gelar pasukan dengan jumlah personel sebanyak 5 orang dengan 2 unit kendaraan cyber. Kasub-Satgas 6 Humas memerintahkan Kasub-Satgas Multimedia untuk melakukan penyuntingan video dan pelaksanaan pengamanan KTT G20 dengan jumlah personil sebanyak 5 orang dan membawa kelengkapannya. Selanjutnya Posko melaporkan kepada Katsatgas Wil Bali. Gelar pasukan tadi sudah lengkap, itu sudah menggambarkan adanya dinamika gelar pasukan, termasuk dinamika besok harinya kegiatan pengamanan di tempat masing-masing, ya. Betul-betul diberikan HPP yang jelas. Ring 1 itu pas pampres penuhnya, ring 2 dan 3 itu TNI yang minta BKO kita juga, dan kemudian akan melaksanakan tugas yang seperti apa sudah tergambar di sini dan kita harus siap. Semua posko itu harus mengetahui dinamika di lapangan, dipahami betul 1 kali 24 jam kegiatan itu bisa termonitor. Apabila terjadi situasi peningkatan eskalasi kita bisa mengantisipasi segera mungkin. Jangan sampai kita masuk di dalam ring kelompok mereka sehingga nanti akan ada tumbang tindih.
di Korlantas sudah kami lepas secara resmi kendaraan yang akan di BKU-kan ke Polda Bali, kendaraan listrik, fosil, baik roda 2 maupun roda 4. Sekarang yang diantisipasi adalah ketika berada di jalan, ketika objek ini bergerak, tanda kutip ancaman. Jangan melakukan rekayasa di dekat titik objek lewat. Ini tidak boleh terjadi. Pada saat gangguan terjadi, rekan-rekan tahu persis kelompok pasukan terdekat yang bisa dihubungi, segera melokalisir dengan kekuatan terdekat yang ada. Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan tentang kelengkapan perorangan yang harus dibawa, dukungan administrasinya, terutama senjata api. Dicek lagi pelurunya bagi masing-masing perwira pengendali. Ketika mereka sudah melaksanakan plotting di lokasi masing-masing, keberadaan sub satgas di masing-masing objek yang bertanggung jawab adalah kapam objeknya. Kapam objek inilah yang melaporkan, yang mengetahui persis siapa-siapa saja sub satgas yang ada di bawahnya, memerintahkan unit intel untuk bergerak menggalang, memerintahkan unit Bimas untuk memberikan himbauan-himbauan dan seterusnya, termasuk sampai pelibatan Dalmas, terakhir penindakan oleh Satuan Korbimob. Di Satgas Banops ada perkuatan dari Inafis Mabes Polri. Ada 3 unit CCTV mobile yang akan ditempatkan di 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbae, dan 1 di Hotel Kempinski. Obyeknya orang-orang yang DPO. Posko yang dibangun di command center itu sudah dilengkapi dengan teknologi. Keberadaan anggota bisa diketahui dan perkuatannya, sehingga posko akan dengan mudah menggerakkan personil. Terintegrasi dengan 2.234 CCTV. Ini tentunya juga bisa digunakan untuk memonitoring base connection yang sudah bisa menghitung people counting, jumlah orang yang akan bergerak menuju ke objek maupun juga jumlah mobil kendaraan yang akan masuk ke Bali. Saya ucapkan terima kasih untuk Polda Bali atas kesiapannya melaksanakan TFG pada siang hari ini. Kemudian saya juga yakin bahwa kawan-kawan dari Polda Bali, Pak Kapolda dan seluruh jajarannya sudah terbiasa dengan pengamanan event nasional dan internasional. Namun saya ingin mengingatkan, event kali ini ya inilah pertaruhan daripada negara kita dan juga menjadi taruhan dari TNI dan Polri untuk mengamankan kegiatan ini. Semua negara akan mengukur salah satu keberhasilan adalah dari kenyamanan dan keamanan kelancaran kegiatan selama KTT ini berlangsung. Seluruh anggota pengamanan, terutama para komandan, para pimpinan, para kasatgas harus betul-betul memberikan penjelasan yang detail, yang sejelas-jelasnya kepada anggotanya. Apa potensi ancaman yang akan kita hadapi? Peralatan apa yang harus kita bawa untuk menghadapi ancaman itu? Bagaimana cara bertindak? Koordinasi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara unsur TNI dengan Polri, antara unsur yang di lapangan dengan yang di posko. 4 poin ini harus betul-betul disampaikan oleh seluruh pimpinan kepada anak buahnya. Tidak boleh ada satupun anggota yang bertugas pengamanan dia tidak mengetahui ancamannya. Setiap pimpinan menyampaikan ukuran keberhasilan pengamanan. Kalau kita mampu mengamankan wilayah ini tanpa ada serangan, tanpa ada gangguan, itu kita berhasil. Maka kita tetap dijaga yang baik. Bahwa TFG ini meyakinkan kepada seluruh anggota bahwa penanganan operasi Puri Agung 2022 adalah komprehensif. Yakinkan kepada para perwira pengendali Padal harus sampai kepada pelaksana apa yang harus dilakukan konsumsinya. Ini sepele, tapi jangan sampai nanti kalau kita tidak bahas, kita tidak carikan solusinya. Kalau dia lapar ditinggal. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini sepele tapi harus dikerjakan. Bawah kendali operasi misalkan seperti itu, betul-betul kendalinya dari sini. Bahwa TFG ini kami rancang untuk memperagakan pengawalan rangkaian delegasi VVIP yang tiba tanggal 13 asumsi waktu menuju lokasi penginapan di hotel. Para Kasubsatgas nanti akan turun langsung ke peta untuk menjelaskan didampingi oleh para Kasubsatgas dan badannya. H+2 13 November 2022 pukul 09.00 kedatangan delegasi VVIP dari Arab Saudi di Bandara Igusti Ngurah Rai Denpasar menuju Hotel Regis
yang mengakibatkan jalur keluar masuk bandara mengalami kemacetan. Diinformasikan jadwal kedatangan delegasi PPIP dari Arab Saudi. Rencana landing sesuai dengan jadwal 11.00 WITA. Diharapkan seluruh Kasub Satgas maupun personel yang ada di lapangan mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan tamu tersebut. Mohon izin Posko Puri Agung melaporkan dari Sub Satgas PAM Bandara, PPIP dari Arab Saudi akan segera landing pada pukul 11.00 WITA. Monitor 86, ganti. 86 monitor, silakan rekan-rekan di lapangan yang sudah mendengar informasi dari Satgas Bandara agar tetap meningkatkan kewaspadaannya di lokasi pengamanan. Ganti. Mohon izin Sub Satgas PAM Bandara membackup Pas Pampres di ring 1 dengan kekuatan 4 unit K9. Di ring 2 terdiri dari VIP 2 dengan kekuatan sebanyak 40 personil dan 2 K9. Domestik dengan kekuatan 39 personil dengan 4 K9. VIP 3 atau di GAT dengan kekuatan 29 personil dan 2 K9. Di ring 3 dengan kekuatan sebanyak 231 personil terdiri dari Intel 6 orang, kemudian Sabara 20 orang, kemudian sisanya dari Lantas 58 orang dan Brimob sebanyak 1 SSK atau 105 personil. Pasukan Taruna, selamat siang Komandan. Melaporkan unit sterilisasi membackup Pas Pampres setelah selesai melaksanakan giat sterilisasi. Demikian. Komandan koordinasi dengan rekan Pas Pampres pelaksanaan giat sterilisasi dan berita acara serah terima di lokasi. 86 Komandan Taruna jelas. 813 selamat pagi. Kasub Satgas tindak. Kasub Satgas steril. Masuk Taruna. 86 kemudian jadi melaporkan pelaksanaan giat sterilisasi dari unit Dibom di CTB bergabung dengan Pas Pampres sudah terlaksana dan termintor dari lokasi nihil ditemukan hal-hal yang menonjol. 86 kemudian 86 melaporkan ke posko. Posko Gapura Agung, Kasub Satgas tindak. Silakan masuk Komandan. 86 untuk kegiatan sterilisasi setelah dilaksanakan nihil ditemukan barang-barang yang mencurigakan. 86 tetap meningkatkan kewaspadaan. Bergerak penjemputan menuju VIP 1. PIP Saudi Arabia 28 Victor 1. Silakan masuk pada luar. Selamat siang Taruna. Kepala Negara Saudi Arabia mendekati Hindu Holding keluar. RT mendekati kendaraan. Persiapan pengamanan jalur. 86 Flores 1, Gate 1 TKA. Simpang Siligita melaksanakan penutupan arus dari Simpang Kampus. 86 sudah melaksanakan penutupan arus. Pembina steril jalur. Keluar Flores 2, Simpang PDAM agak padat. Silakan diatensi. 86 Simpang Pembinge arah ITDC Sri Berkip ditutup. Jadi jalur dilancarkan mengarah Santegit. PDAM terlewati. 86 Simpang PDAM terlewati. Simpang Peminge terlewati. Kepala Negara Saudi Arabia masuki lobi Hotel San Regis. Ini sudah tiba di Hotel San Regis agar segera disterilisasi untuk beliau-beliau menginap di kamar. 86 siap, kemudian tetap berkoordinasi dengan rekan Pas Pampres. Mari kita sukseskan pelaksanaan G20 agar aman, lancar, terkendali.